Happy Hapsoro beli saham Lucy sebanyak 75 juta lembar atau senilai 4,95 saham beredar ya. Dan ini nilai valuasinya mencapai 84,4 miliar. Bukan cuman Happy Hapsoro aja sih yang masuk ke Lucy, pemilik Henan Sekuritas juga masuk. Ada apa nih? Jangan-jangan ada backdoor listing gitu ya. Bagus atau enggak aksi ini dan berita ini gitu ya, buat retail investor atau trader terutama, trader yang budiman. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Mitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG dulu, tapi sebelum itu info dulu kalau tanggal 11 Juli 2026 ada bimbel Cuan jam 9.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 10 ya. Hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10. Gratis bimbel Cuannya. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, itulah. Kita akan bahas strategi dan analisa teknikal sederhana yang bisa dipakai bahkan oleh pemula gitu ya, mulai dari gimana pilih sahamnya dan seterusnya sampai bikin strateginya. Kurang lebih kayak gitu. Daftar aja dulu, linknya ada di deskripsi di bawah. Lanjut, IHSG hari ini melemah, tutupan hari ini melemah 1,9%, 1,9% di 5873.37 tutupnya. Candlenya lower high, lower low, dan ada peluang lanjut ke 5800 ini ya, turunnya 5800, 5700. Nggak salah juga sih, bukan nggak salah, tapi nggak masalah juga kalau misalnya terkoreksi sampai situ ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini koreksinya nggak terlalu dalam, terus cepet-cepet membalik lagi sampai breakout sini nih 5987 lagi gitu sih ya. Hari ini sih penurunan IHSG hari ini tuh ya tetap sih ditekan oleh si Big Banks, BCA minus, Mandiri merah, BBNI juga merah, Bank Rakyat merah. Kalau kemarin Big Banks ngegendong IHSG, sekarang ngelemin dulu nih bentar gitu. Nggak ada masalah koreksi. Kalau kita lihat si IHSG-nya dari 5 hari terakhir, 5 hari terakhir kemarin ya, hari ke-6 sekarang ya, hitungannya koreksi wajar. Tapi yang perlu diingat, seperti yang kemarin juga sudah dibahas, bahwa naiknya IHSG 5 hari berturut-turut kemarin itu, perhatiin candlenya kecil-kecil, jadi momentum naiknya itu nggak sekencang waktu turun. Jadi memang perlu berhati-hati gitu ya, terutama buat yang lagi trading, jangka pendek. Jangan lupa siapin strategi exitnya dan dijalankan. Kemudian saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Yang pertama itu ada Pegeo. Si Pegeo ini saham yang masuk dalam list stock ideas di beberapa waktu yang lalu, bulan Juni sih maksudnya ini. Masuknya bulan Juni, akhir-akhir Juni ya, di 845, 820 dan 790 area belinya. 845, 820 udah disamperin dan membal, nyamperin target TP1 di 925. Bahkan lebih. Tadi sempat di spill juga waktu live trade pagi. 920 boleh lah ya dibeli, 920, 915 sih. Karena tadi di spillnya itu waktu nembus ke atas 915. Jadi 920 juga boleh sebenarnya. Buat yang udah dapet di 920 ya hari ini ya, baru beli hari ini misalnya, terus dapet di 920 sampai penutupan hari ini pun masih cuan. Mudah-mudahan sih udah jual. Karena tadi juga sudah dibahas, area targetnya di 970, 980. 970 dicolek, kemudian ada rejection. Ya, happy cuan lah ya Pegeo-nya. Next. Yang kedua ada DKHH. Ini waktu live trade pagi tadi tuh si DKHH di spillnya waktu nembus ke atas 62 sih. Kemudian wah ini seru nih, boleh nih sepertinya ya, karena beberapa waktu yang lalu ada rejection, tapi ini kok ngotot terus gitu ya. Setidaknya ya semoga lancar ke 70 lagi, gitulah ceritanya. Dan 63, kemudian 63, 64 lah ya waktu di candle ini sih tadi.
63, 64, mungkin asumsikan aja dapat di 64 lah. Naik sempat sampai ke 70 kan lumayan tuh ya, dari 64 ke 70 juga. Market lagi gini dikasih 9%, anggap aja 5% lah dibungkus, kan udah lumayan. Happy cuan DKHH-nya. Yang ketiga, padi. Si padi dibahas waktu live trade sesi 1 nih ya. Live trade sesi 1 nembus ke atas 88. Kemudian sebenarnya dibahasnya tuh dari kemarin. Dari kemarin itu ngebahasnya area 87, 85 itu menarik untuk jadi area beli. Dan tadi disamperin kemudian membal, dan membalnya sampai nembus ke atas 88. Kemudian oke lah, buat yang minat beli boleh, tapi ngantri kali ya, ngantri di 87, 88 itu boleh lah. 87 tadi di room Telegram cuan community pada dapat. Kemudian sempat naik sampai ke 92. Ya, happy cuan lah. Ya. Berapa persen tuh ke sono, ke 5%, ya anggap aja 3-4% adalah dibungkus itu tadi buat yang jualan hari ini. Yang masih belum dijual berarti dapat HMETD padi nanti, karena hari ini kumdate, besok tanggal 9 itu X-date raisunya padi gitu ya. Happy cuan padinya. Berikutnya kita bahas stok ADS kemarin ada, ya benar, stok ADS kemarin ada 4 nih. Yang pertama BRIS, strateginya ngantri 17.50, 17.45 dapat nih. Selama nggak tutup di bawah 16.60 aman disimpan ya, mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan. Dan yang target TP1 ada di 19.45. Kemudian yang kedua ada Elsa nih yang nggak dapat, malah tutup hijau. Malah tutup hijau di atas 6.05. Oke sih sebenarnya ya, tapi saya lebih pilih ini ngantri sih. Sementara ini lebih pilih ngantri. Setidaknya pantau area 595, 580 ya, sampai 560 lah. 595 sampai 560. Memang agak lebar, tapi angkanya di situ, jadi diperhatiin dulu aja selama kalau dilihat di hourly-nya pun memang selama nggak ke bawah 550 maka masih ada peluang ke atas, mudah-mudahan. Tapi kalau kita geser ke daily, ini ternyata nyampe area resisten. Jadi kalaupun ada sinyal bearish reversal pun nggak masalah, bisa ngantri di bawah gitu. Next, BRIS, Elsa, Excel-nya tadi dapat barang ya di 2560 ke bawah, dan karena belum tutup di bawah 2500 jadi ya masih nggak apa-apa disimpan sih, meskipun ini bearish engulfing. Kemudian karena nggak tutup di bawah 2500 aja, jadi masih oke-oke aja disimpan. Buat yang masih punya barang, jika besok ini ada kemungkinan besok turun ke bawah 2500 ya, tapi selama nggak tutup di bawah itu, kalau masih mau hold nggak masalah juga gitu sih. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 SMGR dapat barang ya, 14.50 nya 14.55, 14.50 tuh dapat tuh. 14.15 belum, karena low hari ini 14.20 ya. Selama nggak tutup di bawah 13.80 masih aman ini disimpan, mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan. Kalaupun ternyata sempat turun ke bawah 13.80 dalam waktu dekat ke depan, nggak masalah selama nggak tutup di 13.75 atau lebih bawah gitu ya. Berikutnya kita bahas Lucy. Detail berita yang muncul ini sebenarnya berita muncul kemarin tanggal 7 Juli ya, siang-siang jam 13.00, kanal berita Bloomberg Technos dia beritain ini gitu, baca aja sendiri lah ya. Kenapa saya tertarik bahas ini, bukan karena cocok homologi ke arah backdoor listingnya sih, tapi lebih ke warning aja, hati-hati buat retail terutama. Kalau ada berita kayak gini jangan asal sikat. Kenapa? Alasannya ntar di belakang lagi, alasannya ntar mesti kebahas. Kalau mau baca detail beritanya ya udah baca aja ya sini. Jadi
nggak salah juga sebenarnya kalau ada cocok homologi backdoor listing ketika ada investor kakap itu ya masuk ke saham-saham yang ada di papan akselerasi. Ini kan Lucy masih di papan akselerasi nih, itu kan pasti di otak yang muncul di otak saya sih muncul ada apa nih itu. Cocok homologinya ngarah ke jangan-jangan mau backdoor nih gitu. Cuman persisnya apa, tujuannya apa itu sementara ini ya belum tahu gitu ya. Tujuan mereka masuk gitu ya belum tahu persisnya apa. Ya emang nggak ada yang tahu persis tujuan persisnya gitu ya apa, nggak ada yang tahu gitu. Yang penting bagi retail investor atau trader sih menurut saya lebih penting tuh lihat respon marketnya aja. Satu sisi ada investor kakap itu masuk ke suatu saham bisa dianggap itu berita bagus lah, tapi berita bagus belum tentu market juga ngeresponnya bagus ya. Kalau kita lihat Lucy hari ini bahkan melemah 9,4%, ARB ini 9,4% tutup di 930, dan ada kemungkinan juga dalam waktu dekat ke depan ini masih jalan turun. Lihat aja ini volumenya 3.000 berturut-turut itu turun ARB terus, volumenya gede-gede gitu ya. Kalau dari swing turunnya itu masih kencang, momentum turunnya masih kencang maksud saya. Kemudian dari trennya sekilas aja dah dari puncak Juni sampai sekarang ini nggak ada yang ngomong uptrend sih. Karena puncak Juni di harga 18.30, sekarang di 5.30 ya, ini jelas turun. Dan setidaknya downtrend minornya lah itu selesai ketika udah naik ke atas 785. Jadi ini hati-hati banget kenapa saya tertarik bahas ini saham, lebih tepatnya untuk warning aja sih, lebih ke hati-hati. Nggak selalu ketika muncul berita kayak gitu tuh berita yang bisa dianggap bagus ya, sekilas kelihatan bagus, nggak selalu kita bisa langsung hajar-hajar aja, beli-beli aja, apalagi bagi retail investor atau trader yang nafasnya pendek. Gitulah ceritanya. Jadi gimana dong kalau misalnya minat beli Lucy? Tungguin aja dulu. Nggak menutup kemungkinan ini ngetes 500 bulat atau bahkan turun ya ke bawah 500. Kalau dari puncaknya di tahun 2026 Lucy sempat ke 2500, sekarang 500. Ini udah turun banyak banget ya, banyak banget. Persisnya turun berapa persen ya tinggal gini aja sih, 78%, banyak ini. Jadi ya santai aja dulu, dipantau dulu buat yang lagi minat, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut ya. Yang lagi minat beli Lucy karena ada sentimen ini tadi, ada berita tadi, ya sabar-sabar dulu, siapa tahu dikasih harga yang lebih bagus dibandingkan harga sekarang. Kalau lihat beberapa hari terakhir 3 hari berturut-turut inilah terutama ya turun, ARB volumenya gede, ya santai dulu sih nggak masalah gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada beberapa saham yang di request, ada 2. Pertama Bumi. Oke ya, kita bahas Bumi. Si Bumi yang jadi menarik itu sebenarnya waktu dia naik ke atas 186, jadi bisa dibilang oke, downtrend minornya ya selesai. Setelah dia turun nyamperin berapa nih ya, kecilin dikit lah, sub 10 gitu, kurang. Setelah dia turun nyamperin 128. Ini target TP2 dari setup yang kebentuk di setup sell ya, yang kebentuk di atas. Target TP2 di 128. Kemudian turun, bottomnya kembar, anggap aja kembar nih, anggap aja double bottom, tapi belum sah nih double bottomnya jadi pola bullish reversal. Apalagi kalau dalam waktu dekat ke depan si Bumi turun breakdown tutup di bawah 126, berarti ya downtrendnya lanjut tuh gitu. Tapi setidaknya ini ada setup lah kebentuk di sini nih ya. Setup ini batal atau gagal kalau turun dan tutup di bawah 126. Kemudian target dari setup ini, target TP1 di 176 udah dites,
nggak lama setelah setupnya kebentuk. Nah, mungkin ada yang udah beli bumi di 133 atau 140-an. Ya, selama nggak tutup di bawah 126 masih aman aja kalau masih mau hold ya. Hati-hati aja di level 126 ini. Bagi yang pengen beli bumi, sama area yang perlu dipantau 126-nya ini. Kalau sampai tutup di bawah 126, nggak enak. Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan ngetes 130-an dulu boleh, tapi bukan boleh sih ya, boleh-boleh aja, tapi oke aja asal nggak tutup di bawah 126. Itu doang sih. Targetnya kalau misal dapat di 130-an nih, 133 misal dites dan dapat pas ngantri situ dapat gitu ya. Targetnya 150 dulu aja, 150-an dulu aja. Itu 14 sekian, 14 berapa ya? 148, 150 dulu. Syukur-syukur bisa tutup di atas 150-an, maka peluang untuk lanjut ke 165, 170-an jadi lebih gede. Gitulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Yang kedua GTSI. Nah, kalau GTSI ini masih downtrend dan belum ada tanda bahkan downtrend minornya selesai. Kelakuan lagi. Kalau lihat kelakuannya sih si GTSI ya, ini masih ada peluang untuk ngetes 100 lagi loh. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya lagi ada barang, sebenarnya kalau lagi ada barang, hari ini breakdown 127 itu exit. Kenapa? Karena ya kalau kita lihatnya pendek lah perspektifnya, kita persempit dari puncak Juni ya, dari puncak Juni sampai sekarang ini kan juga downtrend tuh. Downtrendnya belum selesai, bahkan kalau sampai breakdown 116 gitu ya, dan masih ada peluang ke sana juga. Ini downtrendnya selesai, setidaknya tutup di atas 137, lebih-lebih berhasil naik atas 145 ke atas gitu. Jadi mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Begitu hari ini tadi turun ke bawah 127 itu sinyal sell sebenarnya. Mungkin ada yang beli di 120 atau lebih bawah ya beberapa hari yang lalu. Nah, ini sinyal sellnya. Buat yang baru mau beli, saya lebih pilih area beli di bawah 114 ke bawah yang jelas, karena tetap masih ada peluang untuk ngetes 100 lagi. Itulah. Dan stop lossnya di bawah 96, tutup di bawah 96 gitu ya kurang lebih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock IDs untuk besok hari Kamis 9 Juli 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin di dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama Akra nih. Akra sebenarnya sempat masuk ke dalam list stock IDs, tapi mungkin nggak dapet karena waktu itu strateginya ngantri 11.90. Saya ingat strateginya di bulan Juni ya. Mungkin nggak dapet, tapi mungkin juga dapatnya di 12.20, 12.15 karena juga waktu rekomendasi itu muncul dibahas juga area belinya mulai dari 12.20, 11.90 dan 11.65. Mungkin yang 12.20-nya dapat dan sekarang masih running atau floating profit, hold dulu aja nggak masalah. Buat yang belum punya barang dan minat atau udah jualan terus pengen buyback, ngantri dulu aja di 1.300-an nggak apa-apa. 1.300 kecil maksud saya, 13.10, 1.300 tuh boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 12.80, ini nggak gede harusnya stop lossnya. Dan targetnya kita incer target TP2 dari setup yang udah kebentuk ya, yaitu di 1.400. Kemudian saham kedua, pool hari ini merah, melemah 7,8% poolnya. Tutup di 306, breakdown 308, jadi ya ada peluang lanjut turun lebih dalam sih. Kalau misalnya ada yang ngantri di 290, 280 nggak apa-apa. Area itu masih bisa dijadikan area beli dan saya masih pilih area itu juga sih dibandingkan 300-nya ya. Dibandingkan 300-nya saya lebih pilih area 290 dan 280 untuk jadi area beli. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 258 dan target TP-nya sementara nggak incer di 400 dulu ya, incer di 328 dulu targetnya gitu. Kemudian yang ketiga P1 hari ini melemah, bikin bearish moving, dan yang bikin menarik sih ya memang ada bearish moving, ada potensi terkoreksi sih dalam waktu dekat ke depan, tapi
volumenya kecil nih waktu hari ini turun 3,8% bikin bearish moving. Dan yang bikin menarik ini adalah meskipun ini masih downtrend ya, masih bearish. Pertama, ini sudah ada bullish divergence yang kebentuk. Kedua, berarti downtrend bukan, ini masih yang pertama sih. Berarti downtrend minornya udah selesai. Yang kedua, berarti downtrend minornya sudah melemah. Dan yang kedua, ini kok downtrend minor sih? Berarti downtrendnya sudah melemah gitulah, nggak usah pakai minor. Yang kedua, ini ada setup nih kebentuk waktu beberapa hari yang lalu tutup di atas 254. Jadi dari setup ini area belinya mulai dari 250, 246 dan 240. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu aja nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 236. Target TP1 masih di 264, 266. Target TP2 di 280-an ya, 282, 284. Itu tadi 3 sampilan kami, dan terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.